Baik, perkenalkan nama saya Ensa Sampaleng dengan NIM 230244140 dari kelas 5 TI 5, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Informatika. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang Decision Support System atau DSS. Sistem pendukung manajemen. Decision Support System atau DSS, Group Support System GSS termasuk Group DSS atau GDSS, Executive Information System atau AIS, Expert System atau AS, Artificial Neural Networks atau ANN, Hybrid Support System. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, teknologi informasi atau komputer yang meningkat dengan hasil lebih banyak alternatif pilihan, kompleksitas struktural meningkat dengan hasil biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi, kompetisi meningkat, biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi, pasar internasional meningkat, di mana ketidakpastian berkaitan dengan masa depan, stabilitas politik menurun, dan ketidakpastian berkaitan dengan masa depan, konsumerisme meningkat, dan intervensi pemerintah meningkat. Selanjutnya ada fase proses pengambilan keputusan dan proses dalam kerangka pendukung keputusan. Proses pengambilan keputusan memiliki 3 fase, yaitu ada intelligence, design, dan choice. Intelligence mencari kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Desain menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan choice, yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Selanjutnya, terdapat 3 jenis masalah dalam kerangka pendukung keputusan, yaitu yang pertama terstruktur, tak terstruktur, dan semi-terstruktur. Yang pertama terstruktur, permasalahan rutin dan berulang yang memiliki solusi standar. Selanjutnya ada tak terstruktur, di mana permasalahan yang fuzzy dan kompleks di mana tidak ada solusi pasti. Dan yang semi terstruktur yaitu terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tidak semua fasenya tersedia. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS, dan definisi dan syarat. DSS adalah suatu sistem yang menunjukkan untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem ini berbasis model yang terdiri dari prosedur, pemrosesan data, dan pertimbangan. Selanjutnya ada syarat sebuah DSS. Adalah harus sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user-friendly. Istilah-istilah DSS. Gorey and Scott Morton didefinisikan berdasarkan jenis masalah, fungsi sistem atau dukungan. Little didefinisikan berdasarkan fungsi sistem, karakteristik antarmuka. Alter, pola pengasuhan, tujuan sistem. Morchang, pola penggunaan, kemampuan sistem. Bonzek et al., komponen sistem, dan Ken, proses pengembangan. Karakteristik dan kemampuan DSS. DSS memiliki 14 karakteristik kemampuan. Yang pertama, menyediakan dukungan untuk keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur, mendukung manajer di berbagai level, memberikan dukungan untuk individu dan grup, mendukung keputusan yang berurutan atau saling berkaitan, mendukung semua proses pengambilan keputusan, intelligence, design, dan choice, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda, selalu dapat beradaptasi, mudah untuk digunakan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan bukan efisiensi, pengambilan keputusan memiliki kontrol penuh terhadap prosesnya, mengarah pada pembelajaran, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana, menggunakan berbagai model dalam menganalisis keputusan, dan terakhir tingkat lanjut DSS dilengkapi dengan komponen knowledge. Keuntungannya yaitu yang pertama, mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, memberikan respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan, mampu menerapkan berbagai strategi berbeda secara cepat dan tepat, menghasilkan pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, menghasilkan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, memungkinkan manajer bekerja lebih singkat, dan meningkatkan produktivitas analisis. Komponen DSS ada data management, model management, communication, dialog subsystem, dan knowledge management. Data management meliputi database yang relevan dan dikelola oleh software, database management system atau DBMS.
Kedua, ada model manajemen sistem, yaitu melibatkan model finansial, statistikal, atau model kuantitatif lainnya untuk memberikan kemampuan analitis. Selanjutnya ada communication, dialog subsystem, yaitu memungkinkan penggunaan berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui antarmuka. Dan yang terakhir ada knowledge management, yaitu subsystem opsional yang mendukung subsystem lain atau berfungsi sebagai komponen yang berdiri sendiri. Dengan demikian, kesimpulannya adalah Decision Support System atau DSS adalah alat yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. DSS dirancang untuk mampu membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, terutama saat menghadapi masalah yang kompleks dan semi terstruktur. Dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan data yang relevan, model analitis, dan pengetahuan, DSS tidak hanya membantu menemukan solusi, tetapi juga meningkatkan efektivitas, akurasi, dan kualitas pengambil keputusan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, adopsi DSS adalah langkah strategis untuk memberdayakan manajer agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis di masa depan. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.